warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ada beberapa tips menjaga pasangan ketika LDR, begitu ya. Ini saya mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Biasanya buku ini diberikan kepada para calon pengantin saat bin-bin alias bimbingan perkawinan. Biasanya ini diselenggarakan oleh masing-masing kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten, gitu ya. Dulu saya juga sempat mendampingi tentang bimbingan perkawinan, tutorial perkawinan. Bagi Anda yang sudah punya buku ini, Fondasi Keluarga Sakinah, maaf ya tulisannya terbalik karena kamera depan ini, silakan dibuka halaman 136, hidup terpisah dengan pasangan. Bagaimana cara membinanya? Oke, bagi Anda yang belum punya bukunya akan saya bacakan. Ini saya setuju banget ya dengan buku yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenak RI tahun 2019. Ya, bagi yang belum punya bukunya saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup terpisah dengan pasangan. Dunia modern, ya Allah, terbalik-balik. Dunia modern sering menyebabkan sebagian orang berada dalam situasi di mana pekerjaan memaksa mereka harus berjauhan dengan pasangan. Mau tidak mau, kondisi ini mengurangi intensitas pertemuan dan kedekatan pasangan. Sing siji nang omah, siji ning Jakarta. Mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan 5 tahun sekali ya. Kadang-kadang membangun rumah, di rumah sudah bagus ya, ke Jakarta atau ke Taiwan atau ke Korea, cari uang untuk bikin rumah sudah bagus, ditinggal lagi ke Korea. Di Korea 20 tahun tidak pulang, istrinya di rumah sendiri ya. Untuk apa bangun rumah bagus-bagus tapi tidak ditempati? Oke, kalau itu memang Anda menikmati pekerjaannya, tidak masalah. Yang penting hubungan Anda dengan pasangan Anda harus terjamin. Idealnya, pernikahan memang bisa menyatukan dua pasangan secara lahir batin. Setelah menikah, pasangan suami istri tentu menghendaki tinggal bersama dengan pasangannya. Sebenarnya mungkin semua orang menghendaki hidup bersama ya. Adapun tidak bersama mungkin karena beberapa faktor. Di antaranya adalah ekonomi, ini yang jelas. Atau ekonomi sudah banyak, tapi memang dia itu ditempatkan di suatu tempat yang harus memaksa pasangannya jauh. Sebenarnya ini bisa diusahakan ya, daripada berpisah bertahun-tahun mending keluarga di bawah saja. Di sana ngontrak kayak sekalipun di rumah sudah punya rumah gitu loh. Di kampungnya sudah punya rumah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan tips daripada keluarga bahagia adalah arizku fi baladi. Ya, rezekinya itu di daerahnya sendiri. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah tidak jauh dari pasangan. Karena sudah banyak kasus ya. Mana tahan sih seorang itu berpisah dengan pasangan terlalu lama dan seolah-olah lokasinya tidak terjangkau, seperti harus naik pesawat, harus keluar pulau, keluar negeri. Aduh, ini merepotkan sekali. Sekalipun tidak repot, seorang perempuan itu juga akan sulit ya. Bepergian sendiri gitu kan. Misalkan harus sang istri yang harus menjemput suami gitu ya, atau yang ketemu suami. Setelah menikah, pasangan suami istri tentu menghendaki tinggal bersama dengan pasangannya, tidak berjauhan, apalagi sampai terpisahkan. Untuk apa menikah kalau tidak bisa bersama? Untuk apa? Ayo.
Tetapi andai kondisi memaksa adanya perpisahan sementara, apa boleh buat? Tentu saja masing-masing harus bisa bersikap dewasa. Artinya kedua belah pihak serta keluarga keduanya harus bisa menerima keadaan yang ada dengan legowo. Harus disikapi dengan dewasa. Tidak sebelah pihak, yang satu menghendaki pergi, yang satu pada tidak. Ini akan menanggung risiko yang tinggi. Intinya harus disikapi dengan dewasa kalau memang hidup terpisah, gitu ya. Tanpa adanya pengertian dari kedua belah pihak, maka perpisahan sementara ini bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Jelas, sudah banyak buktinya. Setelah adanya kesepakatan bersama, selanjutnya pasangan juga perlu menyadari konsekuensi dan kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul dari hubungan jarak jauh itu. Intinya rawan masalah hubungan jarak jauh. Ya. Misalnya berkurangnya intensitas pertemuan, terbatasnya pemenuhan nafkah batin, sampai pada kemungkinan adanya pihak ketiga yang masuk dalam hubungan mereka. Kesadaran ini kemudian diikuti dengan membangun komitmen bersama dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Seperti apa komitmen yang harus dijalin? Satu adalah menjaga komunikasi. Mengapa perlu menjaga komunikasi? Karena hal ini penting untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya. Sehingga jarak yang memisahkan di antara mereka tidaklah berpengaruh pada perasaan hati yang selalu dekat dan bersama. Sebagaimana dalam pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Sekalipun Anda jauh, sekarang kan sudah ada smartphone, ya, HP canggih, video callan, ya, video call gitu ya. Sekalipun jauh tapi tetap di hati. Seolah-olah mereka juga ikut hadir di situ, di satu tempat. Ya, itu benar-benar harus dijaga. Sempat tidak sempat harus disempatkan. Ingat Anda yang LDR, harus menjaga komunikasi. Yang nomor 2 adalah menjaga komitmen. Ya. Saat janji pernikahan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan. Baik saat bersama maupun tidak. Ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing bahwa saat pernikahan ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain. Meski pasangan kita bukanlah yang sempurna, tetapi ini adalah yang terbaik buat kita. Itu keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati masing-masing, sehingga kekurangan yang dimiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya di tempat lain. Saat tidak bersama di bawah satu atap, komitmen semacam ini haruslah lebih dijaga. Karena tentu saja kemungkinan godaan untuk tertarik pada yang lain sangat tinggi dibanding ketika hidup tak terpisah jarak. Harus bisa menjaga komitmen. Cinta adalah hidup semati untuk istrinya atau suaminya sendiri. Kadang-kadang orang itu ya, godaannya ketika jauh dengan pasangan, mereka akan melihat rumput tetangga lebih jauh. Rumput tetangga lebih hijau. Nah ini ya yang repot sekali. Maka dari itu tadi jaga komunikasi, kemudian jaga komitmen. Yang ketiga harus saling percaya, jangan saling curiga. Ya, ketika sudah ada kecurigaan, ini sebuah sebuah penyakit. Saling percaya, adanya komitmen juga harus disertai sikap saling percaya dari masing-masing, sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik antara mereka berdua. Saling mengontrol adalah keharusan, tetapi tidak perlu saling mengintai. Ngontrol sewajarnya, jangan sampai mengintai, sampai kirim telik sandi, itu tak usah. Itu malah justru akan jadi masalah. Dengan demikian, masing-masing tidak merasa dibatasi dan takut dicurigai oleh pasangannya. Jadi mereka akan leluasa bekerja, juga leluasa ya membangun hubungan
kinerja dengan orang lain juga bisa maksimal ya. Misalnya ada kasus ya, orang lagi kerja kemudian digerebek istrinya, padahal nggak ada apa-apa dengan rekan-rekan mereka, justru yang gerebek itu tercap buruk ya oleh rekan-rekan kerja pasangannya itu. Ini loh terlalu overdosis gitu ya. Mereka merasakan hidup bebas dan tanpa beban di bawah kontrol diri dan pasangannya. Ini harus saling percaya. Ketika sudah tidak saling percaya atau saling curiga, ini loh kenyamanan mulai menjangkit, ketidaknyamanan mulai terjangkit. Kemudian menjadwalkan pertemuan sekalipun itu jauh lokasinya, LDR ya jelas ya, maka harus ada jadwal kapan ketemu, paling enggak ya lebaran harus ketemu gitu ya, kecuali situasi yang benar-benar darurat gitu. Cinta yang terpisah tentu saja menyimpan rindu yang membara. Oleh karena itu penting untuk menjadwalkan pertemuan bersama secara rutin untuk melepas kerinduan masing-masing dan memberikan hak nafkah batin. Jadwal pertemuan ini sudah disepakati. Usahakan pasangan tidak membatalkan atau mengulur-ngulur tanpa alasan. Ya, kecuali alasan, boy, cari ketemuan orang sida ya. Jangan. Karena hal itu bisa merusak kepercayaan yang telah mereka jaga. Sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi komitmen bersama, tapi diingkari bahkan berkali-kali. Ini kepercayaan rusak ya. Jika sekali atau dua kali, barangkali pasangan dapat memakluminya, tetapi jika terus-menerus maka akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan yang dapat merusak hubungan. Ini repotnya. Yang kemudian memberi pengertian pada anak ya. Mungkin pasangan LDR tersebut sudah punya anaknya apakah itu ikut suaminya, ikut ayahnya atau ikut ibunya. Yang penting diberi pengertian pada si anak. Jika sudah ada anak, kehadiran ayah dan ibu bersama anak sangatlah penting bagi pembentukan karakter seorang anak. Karena anak membutuhkan profil ayah dan ibu sekaligus. Ketika salah satu dari mereka tidak ada, anak pun akan mencarinya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjelaskan kepada mereka saat orang tua tidak bisa hidup bersama dengan sementara waktu, sehingga mereka bisa mengerti kondisi mereka. Ya, memberi pengertian pada anak. Bapakmu nang dile kerja, golek apa? Golek cicis, golek duit. Nah, itu artinya anak sudah memahami ketika ayah tidak ada berarti sedang kerja. Yang terakhir, memperbanyak kegiatan yang positif, teman-temanku. Ini untuk menghindarkan Anda dari pengaruh negatif saat tidak ada pasangan di samping Anda. Jadi jangan nganggur ya. Kesibukan dapat membantu Anda mengatasi rasa rindu kepada keluarga. Kegiatan-kegiatan yang positif apapun bisa Anda ikuti untuk mengobati kejenuhan dan kerinduan yang terpendam. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Anda untuk terlibat dalam hal-hal negatif di luar. Contoh, misalkan ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya bekerja di tempat yang jauh. Ketika istri banyak menganggur di rumah, maka bisa-bisa sang istri menyanyi begini. Tanjung Perak, Karang Bolong, monggo pinarak, kamare kosong. So wengi 2.000, limang wengi 10.000, tambah titik-titik 50.000. Bisa-bisa terbangun gitu istrinya. Bahaya atau enggak? Bahaya. Dari itu harus memperbanyak kegiatan positif baik sang istri maupun sang suami. Demikianlah tips yang ada di dalam fondasi keluarga sakinah ini. Ini saya sangat setuju sekali dan ini real ya, ketika
kita tidak bisa menjaga dari beberapa poin ini, maka risiko tinggi akan kita dapatkan. Saya simpulkan sekali lagi, bagi pasangan LDR harus bisa menjaga komunikasi. 1. 2. Menjaga komitmen. Nomor 3. Saling percaya. Nomor 4. Menjadwalkan pertemuan. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Memberikan pengertian pada anak. Nomor 6. Memperbanyak kegiatan yang positif. Baik, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.